Hey guys, series Hawkeye akhirnya dirilis kemarin dan benar-benar memberikan cerita yang berbeda dengan project MCU saat ini. Selain menampilkan aksi dari Kate Bishop yang sangat segar, keseluruhan cerita dari series Hawkeye juga segar dan juga ringan. Lewat series ini kalian hanya butuh duduk manis sambil menyaksikan cerita yang lebih sederhana dan juga relate dengan kehidupan anggota Avengers daripada yang lainnya. Sesuai dengan sosok Hawkeye yang sederhana dan tidak mencolok dari Avengers lainnya, series ini pun juga begitu guys. Series ini menampilkan kehidupan Clint Barton pasca Endgame lalu bertemu dengan seorang Kate Bishop yang benar-benar mengidolakannya sejak kecil. Dengan sinematografi yang ciamik, menyaksikan series ini kalian bahkan gak perlu repot-repot memikirkan teori ataupun memikirkan multiverse yang membuat otak kita meledak. Lewat series Hawkeye ini benar-benar membawa vibe-vibe dari film Home Alone yang juga bertemakan Natal sepanjang seriesnya. Nah, tepatnya kemarin, series Hawkeye tampil perdana dengan menayangkan 2 episode sekaligus dari total 6 episode dengan rata-rata durasi dari 40 sampai 50 menit per episodenya. Ada banyak sekali easter egg dan juga detail-detail menarik sepanjang episode 1 dan juga 2 dari series ini guys. So sekarang, mari langsung saja inilah easter egg yang kita temukan setelah menyaksikan series dari Hawkeye. Let's go! Dari pembukaan dari series Hawkeye ini, origin story seorang Kate Bishop benar-benar dibuat dengan sempurna. Ketika kejadian dari Battle of New York, ternyata Kate melihat langsung pertarungan antara Hawkeye dan juga pasukan Chitauri. Sejak saat inilah, Kate mengagumi sosok Hawkeye yang manusia biasa tapi bisa bertarung bersama para Avengers. Sejak kejadian itu, Kate Bishop bertekad ingin seperti idolanya Hawkeye dengan meminta busur panah ke ibunya. Tepat di momen Kate Bishop menyaksikan Battle of New York, kalian bisa melihat dari sisi Kate Bishop ada Stark Tower terlihat dengan jelas dengan huruf R yang sudah dirobohkan oleh pasukan Chitauri. Benar-benar ini merupakan detail yang sangat keren dan sesuai dengan kejadian di dalam filmnya. Selanjutnya, ketika momen Kate Bishop melihat Clint Barton bertarung dengan Chitauri, adegan ini juga memang benar-benar ada di film The Avengers dan jelas adegan ini benar-benar sangat detail dan membuat kita kagum. Kita benar-benar tidak menduga selama ini siapa sangka di sebelah kiri dari Hawkeye ada sosok Kate Bishop kecil yang sedang memperhatikannya. Momen ini merupakan referensi The Avengers yang paling keren sejauh ini. Bahkan aksi melompat sambil melepaskan anak panah dari seorang Hawkeye ini juga ada di dalam komik Hawkeye issue bagian 1 karya dari Matt Fraction dan juga David Aja. Kalau di series Hawkeye ayah Kate meninggal akibat kejadian dari Battle of New York, namun di dalam komiknya sebenarnya ayahnya tidaklah meninggal guys. Justru yang meninggal adalah ibunya tentu saja Eleanor Bishop. Tapi tentunya di series Hawkeye ini justru Eleanor Bishop masih hidup dan sering bertentangan dengan Kate Bishop. Selanjutnya di momen ketika Kate Bishop pergi ke sebuah gedung kampus, di sini kita bisa melihat dengan jelas ada tulisan Stan Tower yang ternyata mereferensikan langsung ke karakter Obadiah Stane yang merupakan mitra bisnis dari Tony Stark di Iron Man yang pertama. Bahkan di benda tersebut tertulis menara lonceng universe tertua di Amerika Serikat dan juga batu pertamanya diresmikan pada 20 Oktober 1725 dan juga diremajakan kembali pada 1 Juli 2006 untuk menghormati seorang Obadiah Stane. Selanjutnya ketika Kate Bishop ingin menembak lonceng di awal episode, kita juga mendengar nama dari teman-teman dari seorang Kate Bishop, salah satunya adalah bernama Greer. Nah, kalau kalian mencoba mencari tahu di dalam komiknya, nama Greer ini bisa saja merupakan referensi dari Greer Grant yang merupakan karakter Tigra di dalam komik-komik Marvel. Selanjutnya kita beralih ke pertunjukan dari Rogers the Musical. Dari pertunjukan ini kita bisa melihat ada banyak sekali easter egg untuk Battle of New York. Salah satunya di dalam pertunjukan ini kita diperlihatkan sosok Loki yang sedang mengendarai pesawat Chitauri seperti yang kita lihat di film The Avengers. Kemudian kita beralih ke meja penonton Rogers the Musical. Akhirnya kita diperlihatkan bahwa Hawkeye saat ini mengalami gangguan pendengaran dan memakai alat bantu untuk aktivitas sehari-harinya. Gangguan pendengarannya ini disebabkan oleh banyaknya pertarungan dan berdekatan dengan ledakan-ledakan besar yang akhirnya mengganggu pendengarannya. Tapi kalau di versi komiknya guys, di komik tepatnya di Hawkeye issue bagian 4, Clint Barton menderita kerusakan pendengaran permanen setelah melawan Crossfire. Dia kemudian memakai alat bantu dengar sampai pendengarnya dipulihkan oleh Franklin Richard. Selanjutnya untuk di komik ikonik Matt Fraction dan juga David Aja Hawkeye, terungkap bahwa Hawkeye kehilangan pendengaran karena pelecehan masa kecilnya. So sejauh ini memang cukup masuk akal di series mereka memberikan alasan soal ledakan pertarungan Avengers yang menyebabkan gangguan pendengaran Clint Barton. Karena memang sosok Crossfire memang belum muncul di MCU. So sejauh ini cukup masuk akal di series mereka memberikan alasan soal ledakan pertarungan Avengers lah yang menyebabkan gangguan pendengaran kepada seorang Clint Barton. Karena memang sosok Crossfire sendiri belum muncul di MCU.
Selanjutnya masih dipertunjukkan Roger the Musical berlangsung. Di momen ini Clint Barton sempat menyebutkan kalau Ant-Man sebenarnya tidak ada di momen Battle of New York. Tapi sebenarnya sosok Clint Barton tidak tahu kalau Ant-Man juga ada di Battle of New York. Tepatnya ketika peristiwa Avengers Endgame, Ant-Man bersama Tony Stark dan juga Steve Rogers kembali ke tahun 2012 untuk mengambil Mind Stone dan juga Tesseract. Jadi wajar di pertunjukan ini kita bisa melihat ada Ant-Man masuk ke bagian Battle of New York. Tapi tentu ini belum diketahui oleh seorang Clint Barton. Saat Roger the Musical, para performers di panggung ini sempat menyebutkan sebuah lirik yang diartikan seperti ini. Ketika kami berhasil mengalahkan Chitauri, kemudian kami akan mendapatkan shawarma pada akhirnya. Nah, tahukah kalian, shawarma ini merupakan nama ayam yang para Avengers makan ketika mereka sedang makan bersama di post-credit scene dari film The Avengers. Kemudian kalau kalian lebih detail lagi melihat jam yang ada di gedung Grand Central, di sana kita bisa melihat patung penghormatan untuk Battle of New York yang sama persis seperti yang ada di Avengers Age of Ultron. Di detail yang selanjutnya, tepat di adegan ini, kita sekilas melihat kucing keberuntungan yang mirip seperti adegan Bucky di series Falcon and Winter Soldier. Setidaknya dengan kehadiran kucing keberuntungan ini, membuat series The Falcon tersebut berada di tempat yang sama dengan yang ada di series Hawkeye. Setelah itu kita langsung diperkenalkan dengan pria tua bernama Armand Dukentry yang memberikan nama Armand turun-temurun kepada penerusnya. Nah, untuk karakter Armand Dukentry ini memang diambil langsung dari karakter komiknya. Kalau di series Hawkeye, Armand Dukentry adalah paman dari Jack, tapi berbeda sekali dengan yang ada di dalam komiknya guys. Di dalam komiknya, Armand Dukentry ini adalah ayah dari Jack dan dialah yang memberikan pedang pertama kali dengan seorang Jack. Lewat series ini kita juga bisa melihat kalau Jack benar-benar sangat tertarik dengan sebuah pedang. Dan di sini kita juga melihat kalau Jack mengambil pedang milik Ronin. Jelas ini mirip dengan origin di dalam komiknya di mana seorang Jack ini adalah pendekar pedang. Dan Jack ini merupakan musuh masa lalu dari seorang Clint Barton. Di dalam komik, Jack awalnya memang sangat baik guys. Namun karena terlalu banyak hutang piutang akibat judi, membuat ia ini menjadi jahat dan membunuh orang bahkan berhadapan langsung dengan seorang Clint Barton. Padahal sebenarnya Jack inilah yang melatih Clint Barton menggunakan pedang. Jadi memang saat ini kecurigaan besar kita selain penjahat lain, Jack akan menjadi main villain di series ini dan akan berhadapan langsung dengan seorang Clint Barton. So sekarang mari kita berlanjut ke Easter egg selanjutnya. Detail yang menjadi fokus utama di episode 2 Hawkeye ini adalah sebuah jam yang berusaha mati-matian para geng rebut dari acara pelelangan tersebut guys. Jam tangan ini sangat-sangat penting sampai-sampai hal lain di lelang tersebut tidak dipedulikan sama sekali oleh geng mafia ini. Nah ternyata di akhir episodenya kita tahu bahwa nama jam itu adalah Avengers Compound. Sejauh ini memang masih menjadi misteri arloji ini sebenarnya milik siapa. Tapi kalau kita melihat dari namanya yaitu Avengers Compound, bisa saja jam ini adalah milik Tony Stark yang memiliki teknologi tinggi yang dibutuhkan oleh geng-geng besar. Nah bisa saja jam ini akan digunakan oleh main villain untuk melawan Clint Barton di akhir seriesnya nanti. Oh ya, detail selanjutnya dari jam ini, angka 268 di label arloji ini memang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan komik-komik Hawkeye. Tapi, angka ini justru berhubungan langsung dengan sosok Kang the Conqueror dan Istana Waktunya yang terlihat di dalam komik Avengers edisi 268. Bahkan kalian juga sempat melihat Istana Waktu milik Kang di final Loki. Nah, kemungkinan ini juga mempersiapkan kedatangan Kang the Conqueror nanti di akhir project MCU fase 4. So sekarang mari kita berlanjut ke detail selanjutnya. Ketika Kate Bishop dan juga Lucky the Pizza Dog berhasil selamat dari kejaran Tracksuit Mafia, ada satu geng pria yang membuka topengnya dan kamera benar-benar fokus ke pria satu ini guys. Nah belakangan diketahui bahwa nama pria ini adalah Casey. Nah karakter ini kemungkinan mereferensikan karakter Kazimir Kazimierczak yang ada di komik Hawkeye. Kazi ini merupakan seorang pembunuh bayaran terlatih setelah orang tuanya meninggal. Bahkan ia bekerja untuk banyak sekali orang-orang terkenal. Salah satunya ia bekerja untuk Kingpin, The Owl dan juga Tracksuit Dracula untuk membunuh Clint Barton yang ternyata ikut campur dalam urusan para petinggi tersebut. Tampaknya memang alurnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di dalam komiknya. Dan juga nampaknya Kazi juga karakter yang nanti akan berhubungan langsung dengan Kingpin, Echo, bahkan ke karakter dari Daredevil di seri selanjutnya. Sekarang mari kita berlanjut ke Easter egg selanjutnya. Di series ini, Kate Bishop juga terlihat memberikan pizza ke anjing temuannya. Jelas ini mereferensikan langsung dengan kejadian yang ada di dalam komik, di mana awal mula nama anjing ini ditemukan karena memang ia ini sangat suka memakan pizza. Jadi, Lucky ini diberikan nama Lucky the Pizza Dog. Bahkan untuk origin story dari anjing ini juga sebenarnya di dalam komik milik dari Tracksuit Mafia itu sendiri. Namun memang pada akhirnya menjadi bagian dari Kate dan juga Clint Barton karena diterlantarkan oleh mafia tersebut.
Selanjutnya, ketika Hawkeye masuk ke apartemen dari Kate Bishop, di sana kita bisa melihat peralatan panah lengkap milik Kate Bishop. Kalau kalian sudah membaca komik-komik dari Hawkeye pada tahun 2012, suasana apartemen ini sama persis dengan suasana apartemen dari seorang Clint Barton. Tampaknya ini merupakan penghormatan untuk penulis komik tersebut, tentu saja Matt Fraction dan juga David Aja. Di dalam series ini, kita juga sempat mendengar kalau Kate dan juga Clint menjuluki mafia ini sebagai Tracksuit Mafia. Nah, nama ini juga mereferensikan langsung dengan kejadian di dalam komiknya, di mana nama sebenarnya dari para mafia ini memang adalah Tracksuit Dracula. So, sekarang mari kita berlanjut ke Easter egg selanjutnya. Ketika Kate bisa mengajak Clint Barton ke apartemen bibinya, saat Kate ini sedang mencari Belle, di adegan ini kita bisa melihat Kate menunjuk sebuah nama yaitu Moira Brandon. Nah, nama Moira Brandon merupakan Easter egg yang cukup besar untuk series ini guys. Adalah orang yang menyumbangkan tanahnya untuk menjadi markas dari West Coast Avengers. Moira Brandon juga seorang artis terkenal di Hollywood di dalam komik-komik Marvel. Bahkan, Moira Brandon juga lah yang menyelamatkan Hawkeye ketika mereka bertemu pertama kalinya. Tampaknya, kehadiran nama Moira Brandon adalah persiapan untuk kehadiran dari West Coast Avengers di MCU. Dan tentu ini sangat-sangat menarik untuk kita nantikan guys. Ketika Clint Barton berada di dalam apartemen dari bibi Kate Bishop, di bagian dinding kita bisa melihat poster besar dengan jelas yang bertuliskan Creator of the Galaxy. Nah, Creator of the Galaxy ini merupakan judul film yang dibintangi langsung oleh Moira Brandon. Tentu dengan detail sebanyak ini bisa dipastikan kalau karakter Moira Brandon akan segera hadir di MCU. Selanjutnya, ketika momen Clint Barton mengobati luka dari Kate Bishop, adegan ini jelas mengingatkan kita langsung dengan adegan Natasha Romanoff mengobati luka dari Yelena Belova di film Black Widow. Tampaknya aksi saling mengobati luka ini memang sudah sering dilakukan oleh dua sahabat ini sejak lama. Dan jelas adegan ini langsung memperkuat hubungan antara Clint Barton dan juga Natasha Romanoff. So, sekarang mari kita berlanjut ke adegan selanjutnya. Tepat saat Kate Bishop berada di kantor ibunya, Kate Bishop tiba-tiba ditelepon oleh detektif Caudle. Nah, tahukah kamu, di komik Caudle ini juga seorang detektif yang dimintai bantuan oleh Kate Bishop untuk beberapa masalahnya. Tampaknya detektif Caudle juga ke depan akan membantu Kate Bishop dalam beberapa masalahnya, terutama untuk menangkap para mafia. Saat Clint Barton menghadiri acara cosplay untuk mengambil suit dari Ronin, yang memakai suit tersebut adalah seorang pria yang bernama Grills. Nah, kalau di dalam komiknya, Grill adalah tetangga dari Hawkeye yang juga dibunuh langsung oleh Kazi agar Hawkeye marah. Pertanyaan kita, apakah nasib dari Grill juga sama dengan di dalam komiknya? So, kita tunggu saja series ini sampai selesai. Selanjutnya, saat Clint Barton berbicara dengan istrinya yaitu Laura, ia mengatakan kalau akan melakukan permainan catch release atau lepas tangkap. Lalu kemudian Laura mengatakan bahwa itu adalah salah satu strategi lama milik Natasha. Nah, tentu ini mengingatkan kita langsung ketika cara Natasha di film Avengers di mana ia berpura-pura ditangkap untuk mencari rahasia dari lawannya. Tampaknya Clint Barton melakukan hal yang sama di momen ini. Selanjutnya, saat Kate Bishop berusaha melacak Clint Barton, ia membuka aplikasi perusahaan keamanan ibunya yaitu Bishop Security. Nah, di layar ponsel tersebut kita bisa melihat dengan jelas username Kate Bishop yang bertuliskan Bishop 112012. Nah, angka ini tentu saja mereferensikan ke tahun perilisan komik Hawkeye yaitu pada tahun 2012 karya Matt Fraction dan juga David Aja. Lalu untuk angka 11-nya tentu saja mengacu ke komik Hawkeye 2012 edisi 11, di mana di edisi ini Hawkeye diceritakan dari sudut pandang seorang laki The Pizza Dog. Kemungkinan kisah di series Hawkeye ini juga mengikuti alur yang sama. So, sekarang kita sampai ke detail yang terakhir di mana di akhir episode 2, secara mengejutkan kita langsung diperkenalkan dengan karakter tunarungu yaitu Maya Lopez atau yang disebut dengan Echo. Echo adalah anak tiri dari Kingpin yang sering muncul di komik-komik Daredevil. Tentu kita masih benar-benar penasaran apakah nantinya Kingpin akan menjadi cameo di series Hawkeye ini atau tidak. Tentu kita masih benar-benar penasaran apakah seorang Kingpin akan menjadi cameo di series Hawkeye atau tidak. Tapi kehadiran Maya Lopez jelas membuat fans Daredevil sangat bahagia. Ini adalah konfirmasi tersirat kalau Daredevil sudah join ke MCU bersama Kingpin dan juga yang lainnya. Dan juga untuk karakter Echo nantinya akan hadir sendiri lewat series solonya. Faktanya, Maya Lopez adalah pengguna suit Ronin pertama kali sebelum digunakan oleh Clint Barton. Tampaknya menarik sekali menyaksikan aksi dari Maya Lopez membantu pertarungan Clint Barton dan juga Kate Bishop sampai series ini berakhir.
Oke guys, sejauh ini hanya itulah detail menarik yang bisa kita temukan dari series Hawkeye ini. Tentu ada banyak sekali hal yang membuat kita penasaran dengan kelangsungan ceritanya. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa di episode 3 minggu depan. Jika kalian suka dengan channel kita, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan.